Hai Beauty Hall Squad, kembali lagi sama aku Fania. Apa kabar kalian semua? Bentar, mesti nggak ada lipstick. Aman. Oke, I'm sure a lot of you udah banyak banget yang pakai skincare dan atau beauty products lainnya. Mungkin terkadang kita juga bingung ini produk tuh apa sih, terus gunanya apa, manfaatnya apa, cara pakainya gimana, dan aman nggak untuk dipakai. Atau mungkin teknik-teknik beauty lainnya. Well, tentunya kalau kita bingung, kita pasti akan minta saran atau tips ke orang lain atau kita bisa search aja di internet. Tapi lu tahu nggak sih kalau misalnya the advice you read or hear about beauties could be wrong? Well, mungkin memang ada beberapa tips dan saran yang memang kedengarannya masuk akal ataupun baik. Tapi nggak sepenuhnya yang lu denger itu bener loh. It could be just a make-believe tanpa didukung oleh fakta ataupun tren-tren yang sedang booming, tapi ternyata nggak cocok di sebagian kulit orang. Di video kali ini, karena ini minggu Halloween, walaupun kita nggak rayain, aku mau bahas yang agak misteri-misteri dikit nih. So, here are 5 beauty myth, fakta atau mitos. Buat kamu yang penasaran, memangnya ada ya mitos tentang beauty? Make sure to watch the whole video and don't forget to like, comment, and subscribe and also to turn on the notification bell. Is it true that we should use skincare products based on our age? Well, memang tidak sedikit beauty products yang dibuat khusus untuk kelompok umur tertentu. Misalnya, untuk teenagers dan untuk umur 40 ke atas. Nah, tapi sejak kapan sih tipe kulit atau skin type itu berdasarkan umur? Pada kenyataannya, orang yang berumur 50 tahun atau ke atas pun bisa memiliki skin problems atau skin type yang sama dengan orang yang berusia 30 tahun. Contohnya, ada juga kok yang baru berumur 20 tahunan tapi kerutan itu udah muncul pada wajah mereka. Nah, berarti itu tidak harus menginjak umur 40 tahun dulu baru si kerutan itu muncul. Nah, terus tipe kulit yang berminyak contohnya, dia tidak akan berubah dengan sendirinya menjadi kering ketika kamu menginjak umur 50 tahun kan? Jadi, using skincare based on our age adalah sebuah mitos. Faktanya, gunakanlah produk skincare yang sesuai dengan kondisi kulit kamu. Misalnya, umur kamu 24 tahun nih, tapi kamu udah melihat tanda-tanda penuaan dini seperti flek hitam atau garis-garis halus. Well, mencegah tanda penuaan dini should start as soon as possible, nggak harus tunggu lu 40 tahun dulu. Dan kalau umur kamu udah menginjak 20 tahun, then it's the perfect age for you to start using anti-aging products. Speaking of age, ada yang percaya kalau misalnya you'll eventually outgrow acne. Nah, benar nggak sih kalau misalnya acne problems itu akan hilang sendirinya kalau kita bertambah umur nanti? Well guys, sorry to say but it's a myth. Nggak cuma remaja loh yang bisa memiliki acne problems, bahkan adults in their 20s, 30s, 40s, 50s, or above bisa memiliki acne problems. Penyebab acne problems bukanlah umur kita, tapi gaya hidup, hormon, dan juga genetik. Dan kalau misalnya pas remaja nih, lu punya kulit yang bersih banget, nggak pernah jerawatan, itu nggak menjamin berartinya nantinya lu nggak akan memiliki kulit yang berjerawat. So, age does not prevent acne problems, tetapi menggunakan skincare produk yang cocok dengan kulit kamu dan juga memiliki gaya hidup yang sehat dapat mencegahnya. Next, you can make your pores smaller. Siapa sih di sini yang nggak mau ngecilin ukuran pori-pori atau menghilangkan sekaligus si pori-porinya? But I'm sorry to say, ukuran pori-pori itu tidak bisa dikecilkan. So it's a myth. Ukuran pori-pori tidak bisa dikecilkan secara permanen karena itu adalah sebuah genetik. Tapi katanya air dingin bisa mengecilkan dan air hangat bisa membuka pori-pori. Well, yes, tapi hanya untuk sementara saja, efeknya tidak permanen. Wajah kotor, kulit mati yang menumpuk, dan minyak yang berlebih dapat membuat tampilan pori-pori pada wajah kamu terlihat besar. Tapi guys, lo bisa kok meminimalkan tampilan pori-pori jika kamu merawat kulit kamu dengan baik dan juga memiliki gaya hidup yang sehat. So, make sure kamu jangan lupa untuk membersihkan muka, eksfoliasi, pakai clay mask, pakai sunscreen, dan juga untuk merawat kulit wajah dengan baik agar dapat meminimalkan tampilan pori-pori. Siapa di sini yang pernah ngikutin 10 Steps Korean Skincare Routine? Gue pernah. Nah, is it true that using more skincare products means healthier skin? Memang sih, menggunakan rangkaian skincare products bisa menutrisi kulit wajah secara maksimal.
Tren ini yang 10 step skincare routine ini pernah booming banget nggak sih? Bahkan sampai sekarang kayaknya masih banyak juga yang menerapkan itu. Gue pun juga pernah coba dan thankfully itu cocok di kulit wajah gue. Nah, tapi sayangnya guys, teknik ini atau metode ini nggak cocok di semua orang. Jadi more skincare products, more healthier skin is a myth ya. Karena memang ada orang yang kulitnya itu nggak cocok atau nggak bisa menggunakan skincare products yang terlalu banyak. Dan malah bisa menyebabkan munculnya skin problems seperti breakout atau sampai iritasi. Kalau kamu adalah salah satu orang itu, jangan dipaksakan ya supaya skincare barriers kamu nggak rusak. Nah, sebaiknya pakailah sejumlah skincare yang memang cocok dan sesuai untuk kebutuhan kulit kamu. Yang terakhir, tingling means your skincare products is working just fine. Pernah nggak sih lu pakai produk skincare dan ada rasa cekit-cekit gitu, kayak apa sih, panas gitu loh. Nah, ada yang percaya kalau misalnya lo ngerasain sensasi panas itu berarti the product is working well. Tapi ini nggak sepenuhnya benar loh, alias mitos. Nah, memang tingling sensation itu bisa berarti bahwa kulit kamu tidak cocok dengan produk yang sedang kamu gunakan. Tapi juga tidak selalu berarti bahwa produk yang kamu gunakan itu sedang bekerja. Membingungkan kan? Usually, produk yang mengandung salicylic acid dan juga glycolic acid dan chemical exfoliant lainnya memang memberikan tingling sensation itu. Tapi sebenarnya tergantung dari kondisi kulit kamu juga. Kalau misalnya kulit lo itu sensitif, berarti kemungkinan besar akan merasakan rasa cekit-cekit itu. Nah, terus gimana caranya gue tahu produk ini cocok untuk gue atau enggak? Nah, ketika menggunakan sebuah produk dan rasa cekit-cekitnya itu hanya sementara saja, berarti produknya itu sedang bekerja dan kulit lo itu bisa adaptasi atau mentoleransi si produknya itu. Tapi kalau ternyata sensasinya itu lama atau setelah beberapa pemakaian kamu masih merasakan rasa cekit-cekit itu atau tingling sensation, atau bahkan lebih parahnya lagi kalau misalnya setelah pemakaian kamu merasakan perih ataupun panas, itu berarti kulit kamu tidak cocok dengan produk yang sedang kamu gunakan. Maka harus segera dihentikan pemakaian produknya supaya tidak menjadi atau terjadi iritasi. Dan gak cuma chemical exfoliant yang bisa memberikan tingling sensation atau rasa cekit-cekit itu, tapi juga kandungan seperti menthol, peppermint oil, tea tree oil, essential oil, dan juga fragrance. Dan kembali juga ke jenis atau kondisi kulit kamu. So guys, tingling sensation does not always mean that the product is working well, nor that it is bad for your skin. But if the tingling sensation does not stop, you should not continue using the products. So guys, that's the 5 beauty myth solved. Tips beauty mana yang pernah kamu dengar atau baca dan kamu percaya tapi itu ternyata adalah sebuah mitos? Well, you need to keep in mind that nggak semua yang kamu baca itu atau kamu dengar itu sepenuhnya benar ya guys. Jadi, it's good for you to do some digging atau research sebelum kamu menggunakan sebuah produk atau menerapkan sebuah teknik. Well guys, that is all for this video, and as usual, you can always come and shop on our website. Linknya udah aku taruh di bawah ya, jadi kamu tinggal klik aja. If you have any questions or suggestions, please comment down below. Thank you so much guys for watching, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!